Assalamualaikum, punten. Waalaikumsalam, punten. Mau nanya tentang masalah haid. Sebenarnya hukum mengumpulkan rambut dan mencucinya berbarengan saat mandi bersih menurut madzhab Syafi'i itu bagaimana ya? Oke, jawabannya sudah saya tulis. Insya Allah semoga jawaban ini membantu ya. Kamu bertanya, Anda bertanya, saya tidak menjawab, hanya saya dari pendapat para ulama. Ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Ghazali, bisa dilihat. Saya akan bacakan, nanti saya akan bacakan artinya juga. Wala yang bagi ayahlika au yukallima au yastahida au yukhrija daman au yubinu au yubina min nafsihi juz'an wa huwa junubun itturaddu ilaihi sairu ajja'ihi fil akhirah fayaudu junuban. Jadi tidak seyogianya seseorang mencukur rambut, lalu kemudian memotong kuku, mencukur bulu kemaluannya, atau membuang sesuatu dari badannya, au yukhrija daman, ya, mengambil darah, lalu kemudian min nafsihi juz'an, sebagian, di saat dia sedang berjunub, wa huwa junubun, di saat dia sedang berjunub. Kenapa? Itturadu ilaihi sairu ajja'ihi fil akhirah. Karena seluruh bagian tubuhnya nanti akan dikembalikan kepadanya di akhirat kelak. Lalu dia akan kembali dalam keadaan fayaudu junuban, dalam keadaan junub. Jadi ketika orang memotong kuku, memotong rambut, mengambil darah, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, itu nanti akan dikembalikan pada di akhirat kelak dalam keadaan berjunub. Bahkan ada kil lagi yang mengatakan wa yuqalu inna kulla sya'ratin tutalibuhu biji nabatiha. Kil ini lemah ya pendapatnya. Dikatakan bahwa setiap rambut akan menuntutnya dengan sebab junub yang ada pada rambut tersebut. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bisa dilihat sumbernya. Ihya Ulumuddin karya Hujatul Islam, wafat pada tahun 505 Hijriah, juz 2 halaman 52, cetakan Dariyah Al-Kutub Al-Arabiyah Mesir, juz 2 halaman 325, Maktabah Syamilah. Lagi, wa anna akrahu ayyahliqa ar-rajulu ra'sahu aw yukalima dhufrahu aw yastahida aw yatawarra wa yukhrija daman wa huwa junubun. Fa innal abda yuraddu ilaihi jami'u sya'rihi wa dhufrihi wa damihi yaumal qiyamah. Fama saqata minhu min dzalika wa huwa junubun raja'a ilaihi junuban. Wa qila lagi talabathu kullu sya'ratin bi janabatiha. Sebenarnya sama saja. Saya membenci seorang laki-laki mencukur kepalanya atau memotong kukunya, mencukur bulunya, kemaluannya, atau mengeluarkan darahnya dalam keadaan dia junub. Karena seseorang hamba akan dikembalikan kepadanya seluruh rambutnya, kukunya, dan darahnya besok pada hari kiamat. Apa yang jatuh darinya, hal-hal di atas dalam keadaan dia junub, maka akan kembali kepadanya dalam keadaan junub. Dikatakan, lemah kalau kila wa yuqalu, dikatakan setiap rambut akan menuntutnya dengan sebab junub yang ada pada rambut tersebut. Nah ini banyak sekali di referensinya di Kutul Qulub, lalu kemudian di karya Imam Abu Thalib Al-Maki ya, juz 2, yaitu Kutul Qulub, di kitab Ihya Ulumuddin juga. Namun ulama lain sependapat perihal anggota tubuh dalam alasan tersebut. Imam Bujairami mengutip pendapat Al-Qailubi menjelaskan bahwa anggota tubuh yang dikembalikan padanya di hari kiamat adalah anggota yang pada dia saat meninggal saja. Jadi ikhtilaf para ulama. Sebenarnya larangannya itu larangannya itu memotong menurut Imam Ghazali ya, dan menurut Imam Ghazali larangannya memotong. Jadi nggak ada sangkut pautnya dicuci lalu kemudian dimandikan, itu nggak ada. Yang larangannya itu yang ada itu larangannya saja, itu pun pendapat Imam Ghazali dan Abu Thalib Al-Maki tadi yang dikatakan dalam kitab Kutul Qulub. Gitu. Larangannya itu memotong, mencukur, dan mengambil darah ketika bekam. Itu saja larangannya.
perintah untuk memandikan atau mencuci itu tidak ada seperti itu. Bahkan Imam Al-Qayyubi menjelaskan tadi kan, menambahkan bahwa kuku, rambut, dan semacamnya tidak dikembalikan menyatu dengan tubuh, melainkan dikembalikan dalam keadaan terpisah. Jadi kata Imam Al-Qayyubi, ya nggak apa-apa, itu dipotong juga nggak masalah kan kata beliau juga, karena nggak bakal kembali juga toh, yang dikembalikan itu hanya tubuh yang sudah yang menyatu. Kalau yang sudah berpisah ya enggak gitu. Nah, disebutkan dalam Hasyiah Syarwani, qala aton yahtajimu al-junubu wa yukallimu adfarahu wa yahliku ra'sahu wa in lam yatawadda wa ma hakahu an ata ma'nahu anna al-junuba la yukrahu lahu al-akhdhu min sya'arihi wa dhufrihi fi hali janabatihi wala an yukhrija damuhu bihijamati wa ghairiha wala na'lamu fi hadha khilafan illa ma dzakara ba'du ashabina wa huwa Abul Faraji Asy-Syaraji annal junuba la yukrahu lahu al-akhdhu min sya'ari wa azfari. Ini keren nih. Ini kata Atha berkata, orang junub berbekam mencukur kepalanya walaupun tidak berwudu. Apa yang diceritakan dari Atha maknanya ialah bahwasanya orang junub tidak dimakruhkan memotong rambut dan kukunya ketika dia junub dan tidak makruh mengeluarkan darahnya dengan berbekam atau lainnya. Oke, jadi kesimpulannya tidak ada dalil ya dari Qur'annya dan dari hadisnya yang mengatakan bahwasannya rambut itu dicuci. Saya belum menemukan ya rambut itu dicuci ketika junub pas motong atau kuku dicuci juga enggak. Yang ada hanya larangan dari pendapat para ulama, larangan memotong kuku dan memotong rambut dan mengambil darah. Tapi ada dari Atha ya dia tidak memakruhkan, masih ikhtilaf para ulama. Jadi solusinya saya kembalikan kepada penanya. Kalau misalnya ingin memotong kuku ya silakan, berarti mengambil pendapat Muhammad Atha. Kalau nggak mau memotong kuku ketika junub ya nggak masalah, berarti ngambil pendapat Imam Ghazali gitu. Kalau misalnya larangan apa perintah untuk mencuci rambutnya yang sudah rontok dicari-cari, nah itu saya belum menemukan pendapatnya. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.